Assalamualaikum, kembali lagi di pelajaran saya matematika. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah bentuk pecahan menjadi desimal. Kalian sudah tahu belum bagaimana sih bentuk desimal? Bentuk desimal itu misalkan bilangannya ada komanya itu loh ya. Misalkan bentuk desimal itu 0,5. Nah, ini adalah contoh dari bilangan desimal. Sekarang caranya yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10 ya, per 100 atau per 1000. Berarti dilihat dulu soalnya. Contohnya, langsung ke contoh saja supaya lebih memahami. Contohnya yaitu ubahlah menjadi bentuk desimal. Yang pertama, kita fokus ke soal yang pertama, 1/2. Bagaimana cara mengubahnya menjadi bentuk desimal? Tadi kita harus mengubahnya menjadi per 10, per 100, atau per 1000 penyebutnya ya. Terus kemudian kita fokus ke penyebut yaitu per 2. Per 2 itu bisa dijadikan per 10 ya. Nah, berarti di sini kita jadikan per 10. Kemudian 2 ini menjadi per 10 dikali dengan 5. Kalau yang bawah dikali 5 berarti yang atas harus dikali 5. 1 dikali 5 adalah 5. Sampai di sini dulu. Terus kemudian dari 5/10 ini kita bisa menjadikan bentuk desimal. Kita tulis dulu yang atas yaitu bilangan 5. Kita tulis dulu 5. Kemudian kita lihat penyebutnya yaitu 10. 10 itu jumlah nolnya adalah 1. Berarti kita akan meletakkan koma itu dari bilangan yang paling belakang, 5 ya, bilangannya paling belakang, berarti kita maju sebanyak nolnya tadi 1, berarti maju 1 kali. Kemudian yang kosong ini kita beri 0. Begitu ya caranya. Untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan soal nomor 2 yaitu 3/4. 3/4 kita fokus ke penyebut. Penyebutnya 4. 4 itu bisa nggak jadi per 10? Tidak bisa ya. Berarti kalau jadi per 100 bisa. Berarti kita jadikan per 100. 4 menjadi 100 itu dikali 25. Berarti atas harus dikali dengan 25 karena bawah juga dikali dengan 25. 3 kali 25. Berapa jawabannya? Kalau tidak bisa berarti kita pakai cara susun. 25 dikalikan dengan 3. Masih ingat ya ini perkalian susun? Yang pertama dari belakang, 5 dikali 3 itu 15. Kita tulis yang belakang. 5, yang satu kita simpan. Kemudian yang depan kita kalikan. 3 dikali 2 adalah 6. Berarti kita tambahkan dengan simpanan tadi. 1 ditambah 6 adalah 7. Jadi 25 dikali 3 adalah 75. Kita tulis 75. Karena sudah penyebutnya menjadi per 100, berarti kita bisa mengubah menjadi bilangan desimal. Caranya tadi yaitu dengan menulis yang atas. Yang atas tadi bilangan 75. Kita tulis 75 dulu. Kemudian perhatikan penyebutnya 100. 100 nolnya 2. Berarti kita maju sebanyak 2 kali dari bilangan yang paling belakang. Bilangan yang paling belakang adalah 5. Maju 2 kali. 1. Jangan koma dulu ya, baru titik karena kita majunya 2 kali, berarti 2. Di sini baru koma. Yang kosong diisi dengan 0. Berarti jawabannya adalah 0,75. Kemudian untuk soal nomor 3. 1/8. Penyebutnya 8. Ini tidak bisa menjadi per 10, tidak juga bisa menjadi per 100. Berarti kita jadikan per 1000. Ya. Per 1000. Berarti 8 jadi 1000 itu kali 125. Berarti atas harus dikalikan dengan 125. 1 kali 125 adalah 125. Caranya kalau sudah menjadi per 1000 berarti kita tulis yang atas ya, 125 ditulis biasa, terus kemudian 1000 itu nolnya 3, berarti kita maju 3 kali dari bilangan yang paling belakang, 1 titik ya, 2 terus 3 baru koma. Berarti jawabannya adalah 0,125. Terus kemudian saya beri contoh lagi nomor 4. Contohnya seperti ini. Misalkan
angkanya yaitu 13/10. Dilihat penyebutnya. Penyebutnya sudah per 10, berarti kita tidak perlu mengubah penyebut. Kita tinggal menulis yang atas 13. 10 itu nolnya 1, berarti kita maju 1 kali. Berarti jawabannya adalah 1,3. Mudah ya. Terus kemudian lagi soal nomor 5. Misalkan 7/100. Karena yang bawah atau penyebut sudah 100, berarti kita tidak perlu mengubahnya lagi menjadi per 100. Berarti kita langsung menulis angka yang di atas yaitu 7. Maju sebanyak 2 kali. 1, 2-nya di sini ya. Karena di sini kosong, nggak ada angkanya, berarti kita isi dengan 0. 0,07. Cara mengecek atau cara melihat sudah benar atau belum, kita perhatikan dulu. Ini penyebutnya kan 100, nolnya 2, berarti di belakang koma ini, di belakangnya koma ini angkanya harus ada 2 digit, 1, 2. Sampai di sini videonya. Terus untuk contoh latihan soalnya nanti menyusul ya. Saya fotokan. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Kita hari ini akan mempelajari tentang cara mengubah desimal menjadi pecahan. Untuk langsung saja ya untuk memahaminya, contohnya yaitu ubahlah menjadi pecahan. Bagaimana caranya? Ini kebalikan dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kita mengubah pecahan menjadi desimal. Sekarang kita balik desimal menjadi pecahan. Caranya bagaimana? Kita perhatikan soal nomor 1, 0,3. Kita fokus ke yang ada angkanya saja. Yang ada angkanya kan 3. Kemudian kita tulis 3. Kemudian per. Di belakang koma, kita lihat di belakang koma ini. Nah, ini ada kan 1 angka. Nah, untuk pernya itu kita ganti dengan nolnya sebanyak 1, sesuai dengan di belakang koma itu ada berapa angka. Karena yang nolnya 1 itu adalah 10, berarti menjadi 10. Jadi 0,3 itu pecahannya, bilangan pecahannya yaitu 3/10. Dan 3/10 adalah pecahan yang paling sederhana. Jadi kita tidak perlu membagi lagi. Kemudian contoh soal yang kedua yaitu 0,12. Kemudian yang ada angkanya yaitu fokus ke 12. Kita tulis 12. Kemudian yang bawah ini kita isi dengan di belakang ini ada berapa angka? 1, 2, berarti ada 2 angka, nolnya berarti juga 2, berarti yang nolnya 2, 100, 12/100. Kemudian 12/100 ini bisa kita sederhanakan ya, kita bagi 2 dulu. 12 dibagi 2, atas dibagi 2, bawah dibagi 2 ya, yang kemarin menyederhanakan pecahan. 12 dibagi 2 adalah 6. Kemudian 100 dibagi 2 adalah 50. Apakah 6/50 ini sudah menjadi bilangan yang paling sederhana? Belum ya, ini masih kita bisa sederhanakan lagi, dibagi 2 lagi. 6 dibagi 2 itu adalah 3. Kemudian 50 dibagi 2 itu adalah 25. 3/25. 3/25 ini sudah tidak bisa kita bagi lagi dengan bilangan berapapun ya, karena ini sudah menjadi pecahan yang paling sederhana dari 0,12. Kemudian untuk soal nomor 3, contohnya yaitu 0,006. Kita fokus, yang ada angkanya adalah 6, berarti kita tulis 6. Di belakang koma ini ada berapa angka, kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti kita ganti dengan 3 nolnya yaitu 1000. 6/1000. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa ya, kita bagi dengan 2. Yaitu hasilnya 6 dibagi 2 adalah 3, 1000 dibagi 2. Kalau tidak bisa kita ambil angka 10 dulu. 10 dibagi 2 itu kan 5. Kemudian 02 ini kan tadi tidak dibagi, kita langsung ikutkan di belakang, berarti 3/500. Sampai di sini dulu
Sudah memahami ya? Kalau begitu soal nomor 4, 5, dan 6 yaitu 0,5, 0,15 dan 0,015 ini dijadikan sebagai soal latihan. Dan apabila nanti ada kesulitan boleh bertanya. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tambahan ya untuk cara mengubah pecahan menjadi desimal apabila pecahan itu berbentuk campuran. Di sini ada contoh pecahan yang berbentuk campuran 21/5. Bagaimana cara mengubahnya menjadi desimal? Kita simpan dulu angka 2-nya, tidak usah ditulis. Kita ubah 1/5 ini menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Kalau di sini 5 berarti menjadi per 10 ya. Kita tulis per 10, 5, jadi 10 itu dikali 2, berarti atas juga dikalikan dengan 2. 1 kali 2 adalah 2. 2 ini kita pindah ke sini dulu. Setelah itu, bagaimana cara mengubahnya menjadi desimal? Karena ini sudah per 10, berarti kita tulis yang atas seperti kemarin. 10 nolnya adalah 1, berarti maju 1 kali, 1. Kalau kemarin kan kita tulis 0, di sini kita tidak menulis 0, kita tulis di sini sudah angkanya yang 2, kita tulis di sini, berarti 2,2. Untuk selanjutnya yang nomor 2, 31/25. Caranya sama ya, 3 kita simpan dulu, langsung saja ditulis di depan biar tidak bingung. Berarti 25 kalau jadi 10 nggak bisa ya, kita langsung jadikan 100. 25 jadi 100 itu dikalikan dengan 4, berarti atas juga harus dikali 4. 1 dikalikan 4 adalah 4. Terus kemudian kita lanjutkan, 4-nya ditulis, 100 itu nolnya 2 berarti maju 2 kali, 1, 2, 3 ini kan satuan berarti nanti letaknya paling depan. Yang titik karena tidak ada angkanya berarti kita isi 0. Untuk yang nomor 3 nanti silakan dikerjakan sebagai latihan. Kemudian contoh lain dari bentuk desimal mengubah menjadi pecahan ya. Ini bentuk desimal kita ubah menjadi pecahan. Di sini kalau kemarin pecahannya kan 0,5, 0, sekian gitu ya. Kalau ini soalnya 3,5. Kalau usah bingung 3,5. 3 ini nanti dia berdiri sendiri, ditulis 3. Terus kemudian kita beri per. Nah, 5 nanti ditulis di atas. Setelah itu di belakang koma kan ada satu angka, hanya ada angka 5 berarti satu angka. Berarti pernya yang satu angka itu 10. 3, 5/10. Setelah sampai sini 5/10 ini bisa kita sederhanakan yaitu dibagi dengan bilangan 5. Kalau atas dibagi 5, bawah harus dibagi 5. Bilangan 3 tidak dibagi ya, kita tulis lagi, yang dibagi hanya yang pecahan. 5 dibagi 5 adalah 1, per 10 dibagi 5 adalah 2. Sampai di sini. Terus kemudian yang nomor 2 caranya sama, berarti 4 ditulis dulu, kemudian kita kasih tanda per, 7 letaknya di atas, di belakang koma ini ada satu angka berarti yang satu angka itu 10. Sampai sini tidak bisa kita perkecil ya, atau kita sederhanakan karena sudah paling sederhana. Untuk yang nomor 3 silahkan dijadikan latihan soal.